hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntunmu kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka terhadap dirimu sendiri. Dan di mana waktu murka itu dinyatakan atas kehidupanmu. Oleh sebab itu mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa. Sucikan hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Mari Bapak Saudara, angkat tanganmu lebih tinggi lagi dan ikuti saya berdoa bersama-sama. Ikuti saya berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, di hadapanmu saat ini Tuhan, aku mau mengakui bahwa aku orang yang berdosa. Ampuni aku Tuhan, bahwa aku orang yang telah Kau celat, karena aku telah kehilangan cinta-Mu lalu-lalu. Betapa dalamnya dosaku telah jatuh di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu aku mau bertobat sungguh-sungguh Tuhan, dan melakukan kembali pengobaran api cinta-Mu lalu-lalu. Beri aku kerinduan yang membara seperti Maria Magdalena Tuhan. Aku berjanji Tuhan akan melatih hidup kerohanianku untuk punya jam-jam doa yang intim dengan Engkau. Sesibuk-sibuknya aku Tuhan, aku berjanji memberikan dedikasi waktuku 1 jam bersama-Mu Tuhan. Entah di pagi hari atau di siang, sore, malam hari. Pokoknya Tuhan 1 jam aku komitmen memberikan kepadamu untuk berdoa, untuk menyapa, untuk berterima kasih, untuk mengucap syukur, untuk membaca firman-Mu. Itulah kegiatan saat teduhku. Terima kasih Tuhan, basuh aku dengan darah-Mu yang kudus. Dan setiap dosa-dosa yang telah mengikat aku, segala dosa amarah, segala dosa kebencian, segala dosa kepahitan, segala dosa kenajisan, segala dosa masturbasi, segala dosa perzinahan, hamba ikat, hamba katakan di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas dan pergi meninggalkan kehidupan jemaat di tempat ini. Setiap roh agamawi, setiap roh kutuk keturunan tempat, setiap roh berhala, perdukunan jimat dan mantra, tidak ada kuasanya lagi. Dihancurkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Pergi dan jangan pernah kembali lagi menyusup ke kehidupan jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Kau ambil bara api surga-Mu dan mentahirkan dari setiap kenajisan dan kenajisan yang ada Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, kami perlu kekudusan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merindukan saat ini Tuhan, Roh Kudus dicurahkan. Seperti firman tadi telah disampaikan, Roh Kudus akan dicurahkan. Pencurahan Roh Kudus level pertama adalah Anda menerima baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ini diberikan pada orang yang bukan hebat, bukan yang pintar, bukan yang mampu. Baptisan Roh Kudus diberikan hanya kepada orang yang mau, yang hatinya hancur, yang mau dengan sungguh-sungguh menerima Roh Kudusnya. Roh Kudus ini pribadi Bapak Saudara. Sudah jangan disalahpahami lagi. Dia pribadi Allah Roh Kudus. Seperti kalau Anda punya hewan peliharaan yang Anda sayangi, ketika Anda pergi keluar kota, Anda kan pasti akan menitipkan hewan tersebut kepada orang yang juga mencintai hewan Anda, bukan? Demikian Roh Kudusnya. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia pergi ke Bapa di surga supaya Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus akan diberikan. Dia seorang pribadi dan Dia ingin Anda menghargai pribadi itu dengan sungguh-sungguh. Cintai pribadinya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu lebih tinggi. Saya akan minta Tuhan Yesus yang datang dan membaptismu secara langsung dengan baptisan Roh Kudus. Anda nanti sudah gak perlu ditahan-tahan lagi. Tiba-tiba mulutmu akan bergetar dan Anda berkata-kata. Tidak perlu diberhentikan, jangan takut. Itu bukan kesurupan. Roh Kudus itu Roh Suci. Dia akan memenuhi hati dan mulutmu akan bergetar dan mengeluarkan kata-kata yang baru. Itulah baptisan Roh Kudus yang sejati. Bukan mengikut-ikut orang lain. Kalau Anda belum dapat juga tidak apa-apa. Oh, ibu itu sudah dijamah Roh Kudus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Roh Kudus ada di tempat ini. Oh, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Terimalah baptisan Roh Kudus ini. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hariku haus. Tuhan Yesus, hariku lapar. Tuhan Yesus, hariku percaya. Roh Kudus akan dicurahkan bagiku. Aku percaya Tuhan. Aku terima dengan iman baptisan Roh Kudus-Mu. Dengan tanda aku dapat berbahasa roh. Aku janji Tuhan, aku akan pakai karunia bahasa roh untuk menolongku di dalam jam-jam doa dan saat teduhku. Aku terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Aku terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan
mengeluarkan bahasa-bahasa baru. Ya seperti itu indahnya bahasa roh. Nggak perlu diajarkan bukan? Terus jangan takut berbicara. Anda pun bisa menghentikan apapun. Karena roh kudus bukan roh jahat yang menyuruh.